أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak, Ibu, dan para ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan petang hari ini di hari Jumat pekan genap insyaallah. Semoga kita berharap pertemuan yang Allah mudahkan ini benar-benar menjadi pertemuan yang kita laksanakan atau kita amalkan, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, sehingga hari itu kelak akan menjadi hujah pembela kita yaumul qiyamah, yaumul mizan. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan dari di pekan ini yaitu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dari karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita masih di bagian akhir dari muqaddimah insyaallah. Dan ini penting ya, karena agar kita mengetahui isi dari kitab Riyadhus Shalihin, kitabun kabir, yang kitab yang besar. Di situ ada banyak sekali pembahasan yang sangat penting, terutama bagi kita, yaitu as-salikina ilallah, atau orang-orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai pada muqaddimah, khususnya di ucapan beliau rahimahullah bagian akhir, bila mengatakan fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahaditsis sahihah mustamilan ala ma yukawwinu tariqan li sahibihi ilal akhirah. Bila mengatakan, maka aku berpendapat, maka aku melihat ya, agar aku bisa atau agar aku mengumpulkan ringkasan-ringkasan dalam hadis yang sahih. Sudah kita jelaskan kemarin nih di pertemuan sebelumnya, bahwasanya yang dimaksud hadis sahih dari yaitu kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis-hadis yang terkumpul dalam hadis sahih dan hadis hasan, dari istilah yang disebutkan oleh para al-muhadditsin ya. Di antara mereka membagi hadis menjadi makbul yang diterima dan ya mardud yang tertolak. Hadis yang makbul terdiri dari dua, yaitu sahih dan hasan. Ya, itu istilah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, tidak mengikuti kebanyakan atau tidak mengikuti sebagian ya para muhadditsin. Kemudian mustamilan ala ma yukawwinu tariqan li sahibihi ilal akhirah. Yang hadis-hadis itu mencakup perkara-perkara yang menunjukkan jalan bagi orang-orang yang menempuhnya menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dituntun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini agar kita menjadi ahli ibadah, kemudian agar kita tidak tergoda dengan fitnah-fitnah dunia, berpaling darinya, dan agar kita bersikap zuhud, ya, bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Muhassilan li adabihil batinah wa dhahirah. Yang di situ juga mencakup adab-adab batin ya, dan juga adab-adab zahir. Jami'an li targhib wa tarhib wa sairi anwa'i adabis salikin. Yang mencakup di situ ada hadis-hadis tentang targhib. Ya, targhib adalah dorongan, motivasi, fadhail a'mal, keutamaan-keutamaan. Dan juga ada hadis tarhib. Ya, tarhib adalah ya ancaman-ancaman, kemudian larangan-larangan yang agar kita takut untuk
melanggarnya. Wasairi anwa'i adab bisalikin, dan juga berbagai macam adab-adab bagi orang yang menempuh jalan Islam ini. Min ahaditsi zuhud, ada hadis-hadis tentang zuhud, wa riyadhatin nufus, dan juga hadis tentang mengolah jiwa, wa tahdzibil akhlak, tentang perbaikan akhlak, wa taharatil qulub wa ilajiha, dan hadis yang membersihkan hati dan juga mengobatinya, karena hati itu ada kotorannya, harus dibersihkan, harus ditazkiyatun nafs. Wasiyanati, yaitu al-jawarihi wa izalati i'wajiha atau i'wijajiha. Kemudian juga menjaga anggota tubuh dan menghilangkannya dari hal-hal yang menyimpang. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan juga tujuan-tujuan lain dari orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian beliau menyebutkan wa altazimu fihi an la azkura illa haditsan sahihan, dan aku selalu berusaha untuk tidak menyebutkan hadis kecuali hadis yang sahih. Sudah kita sebutkan kemarin. Nah, ini perlu diingat. Ternyata setelah dicek oleh para ulama dan kita hanya menukilkannya, kita hanya muqallidun. Kita di sini hanya orang-orang yang taklid kepada para mustahidin fil hadis. Disebutkan ternyata ada 90-an hadis yang itu dhaif. Namun dari 90 itu bisa terangkat menjadi derajat hasan, bisa makbul diterima. Kenapa? Ada penguat-penguatnya. Namun juga ada 40-an hadis yang derajatnya sampai hadis dhaif bahkan munkar. Dan ini sudah dijelaskan salah satunya oleh Al-Imam Al-Albani atau Syekh Al-Albani yang sudah kita sebutkan kemarin di catatan kaki dari kitab Tahqiq Riyadhus Shalihin. Ada 40-an hadis yang nggak bisa derajatnya itu naik ke derajat hasan makbul, tidak bisa. Jadi benar-benar hadisnya itu dhaif bahkan munkar, nggak bisa dijadikan hujjah. Namun jika dibandingkan dengan banyaknya hadis yang terkumpul sekitar 1980-an atau 1890-an itu sudah tertutupi karena tidak ada yang sempurna dari manusia. Dan juga dijelaskan kenapa kok disebutkan hadis dhaif di situ. Nah, semoga ada yang masih ingat. Kira-kira kenapa? Karena kita ulangi biar kita paham. Ini bagian dari ilmu, namun kita hanya menukilkan. Kita bukan orang-orang yang ahli hadis jauh, namun kita hanya muqallidun fil hadis. Kata Al-Imam Al-Albani dalam komentarnya di Muqaddimah, itu alasannya adalah karena dua. Karena mengikuti tahsin dari Al-Imam At-Tirmidzi. Misalnya haditsun hasan atau qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Padahal para ulama, salah satunya adalah Syekh Al-Albani, mengkoreksi istilah hasan sahih. Kalau itu datang dari Imam At-Tirmidzi, maka itu ada tasahul, ada sesuatu yang bermudah-mudahan, sehingga bisa jadi hasan sahih ternyata itu dhaif. Namun begitulah Imam An-Nawawi husnudzon. Kita hanya bisa mengatakan husnudzon kepada tahsin dari Imam At-Tirmidzi yang mengatakan haditsun sahih. Kalau seandainya beliau karena beliau termasuk mujtahidin kalau beliau benar-benar meneliti maka akan ketemu hadisnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita hanya bisa berhusnudzon, dan ini sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Itu satu, karena mengikuti tahsin dari Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, karena mengikuti sukut Abu Daud. Abu Daud mendiamkannya. Dan ini juga dikoreksi oleh Syekh Al-Albani. Sukut atau diamnya Abu Daud terhadap sebuah hadis itu perlu diteliti lagi. Sehingga Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abu Daud, dan juga Sahih Sunan atau Sahihul Jami' atau Sahih yaitu dari kitab At-Tirmidzi, itu sudah dikoreksi, ditahqiq sehingga ketemu hadis-hadis yang dhaif. Inilah jasa besar dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau termasuk ulama hadis al-mustahidin di abad ini. Maka sungguh tercelalah orang-orang yang merendahkan Syekh Al-Albani, bahkan mencelanya, bahkan merendahkannya. Berarti beliau atau orang-orang tersebut tidak mengenal siapa Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi itu alasannya, karena mengikuti tahsinnya Imam At-Tirmidzi dan juga
mengikuti sukut atau diamnya Abu Daud. Dan sudah dijelaskan nanti karena kita mengikuti tahqiq Syekh Albani ada sekitar 40-an hadis. Ya. Kemudian beliau mengatakan sekali lagi wa altazimu fihi alla adhkura illa haditsan sahihan minal wadihat. Tidaklah aku sebutkan hadis kecuali hadis sahih, sudah ada catatan tadi barusan, minal wadihat, dari perkara-perkara yang jelas, mudhafan ilal kutubis sahihah al masyhurat. Kemudian disandarkan itu kepada kitab-kitab yang masyhur, yang terkenal, yang ma'ruf. Wa usaddirul abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimat. Dan aku selalu meletakkan bab di kitab Riyadhus Shalihin ini dengan mendatangkan ayat-ayat terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita lihat bab ikhlas ayat dulu. Ya, bab sabar ayat dulu. Ya, bab misalnya tawakal juga ya tentang ayat dulu, disebutkan ayat dulu. Dan ini bagus. Ya, kemudian wa washihu ma yahtaju ila dhabti aw syarhi ma'nan khafi binafaisi minal tanbihat. Dan juga beliau kadang menambahkan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk menjelaskan beberapa kata yang memang dibutuhkan, ya jika itu ada kata-kata yang tersembunyi yang butuh dijelaskan ya dengan faedah-faedah yang berharga. Wa idza qultu fi akhir hadis, ya jika aku mengatakan di akhir hadis muttafaqun alaih, ya, kita mungkin sering mendengar hadis muttafaqun alaih, maka fa ma'nahu rawahul Bukhari wa Muslim. Maka yang dimaksud muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang lebih jelas lagi yaitu hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari satu sahabat atau dari sahabat yang sama. Misalnya sama-sama dari Abu Hurairah, sama-sama dari Abdullah bin Umar, maka itu disebut dengan ya hadis muttafaqun alaih yang disepakati hadisnya oleh dua imam besar yaitu Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ya. Adapun selain muttafaqun alaih bisa riwayat Tirmidzi, ya Abu Daud dan seterusnya. Kemudian wa arju in tamma hadzal kitab an akuna aw ay yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Dan aku berharap ya dengan rampungnya selesainya kitab ini agar kitab ini menjadi penuntun bagi orang-orang yang perhatian terhadap kebaikan sehingga mendorongnya untuk terus ya berbuat kebaikan. Nah, maka bagi orang yang di hatinya, di jiwanya itu selalu semangat menyala kebaikan, hendaklah kitab ini menjadi penuntunnya karena di situ akan ya banyak sekali arahan-arahan menuju kebaikan. Wa hajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat, dan juga menjadi penghalang. Ya, penghalang dari berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan yang membinasakan. Waliyadzubillah. Wa ana sa'ilun akhun intafa'a bi syai'in minhu an yad'uani, dan beliau berharap ya meminta bagi ya seseorang yang mendapatkan manfaat dari kitab ini agar mendoakan. Ya, makanya kita doakan rahimahumullah, jazahumullahu khairan. Yang pernah kita sebutkan dari Imam atau biografi Imam An-Nawawi, beliau belum sempat menikah, tentunya tidak punya keturunan. Ya, namun ya sebagaimana dalam hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Beliau tidak punya waladin shalihin yad'u lahu, tapi beliau punya ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, dan setiap kali orang membaca mengambil faedah maka terus pahalanya mengalir kepada beliau, tidak pernah terputus ya sampai hari kiamat. Itulah keutamaan dari kitab ini yang sudah dijelaskan kenapa kitab beliau Riyadhus Shalihin yaitu begitu diterima di umat di setiap lapisan, karena dijelaskan yaitu tentang keikhlasan beliau dalam menulis kitab ini, dalam menyusun kitab ini. Maka ada ungkapan para ulama yaitu makana lillahi yabqa wa makana li ghairillahi yafna. Ya, siapa atau apapun yang itu diniatkan karena Allah pasti akan kekal abadi. Ya, akan terus dikenang kalau dia tujuannya lillah. Tapi makana li ghairillahi yafna. Adapun siapa yang melakukan sesuatu tujuannya bukan karena Allah pasti akan sirna, akan habis. Ya, ketika dia meninggal selesai, enggak disebut namanya, jasanya, semuanya. Ya, waliyadzubillah. Oleh karena itu perlu kita mempelajari lagi keikhlasan, ya karena ikhlas itu tidak mudah, selalu berbolak-balik hati, ya kadang ikhlas, kadang tidak, ya kadang ingin pujian manusia, ya kadang ingin dilihat dan seterusnya.
Maka selalu kita mohon, ya Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa keikhlasan baik perkataan dan perbuatan, zahiran wa batinan, baik dalam perkara batin maupun yang zahir. Allahumma amin. Ya, kemudian beliau jadi sekali lagi minta ya agar orang yang mengambil manfaat dari kitab ini untuk mendoakannya, wali walidayya, dan mendoakan kedua orang tuaku, wa masyayikhi, dan juga para masyayikhku, para guruku, wasairi ahbabina, dan orang-orang yang aku cintai, wal muslimina ajmain, dan juga mendoakan seluruh kaum muslimin. Wa 'alallahil karim i'timadi, hanya kepada Allah aku bersandar, wa ilaihi tafwidhi, dan aku serahkan semuanya kepada Allah, wastinadi, ya, dan juga bersandar, berserah diri, wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung, karena dialah Allah sebaik-baik yang melindungi, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ya, tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan, tidak ada daya upaya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang Maha perkasa lagi Maha ya bijaksana. Yang intinya para jamaah yang dirahmati Allah taala, inti dari muqaddimah yang disampaikan atau yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi itu adalah ajakan ya untuk bersikap zuhud di dunia dan menjadi orang yang gemar beribadah. Ya, kita ingatkan apa yang disebutkan oleh beliau dari sebuah syair yang sangat indah ya. Ini setelah dilihat ternyata itu adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i. Ya, dari diwan Asy-Syafi'i, dari kumpulan syair Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita ingatkan yaitu laqad ahsanal qail, sungguh ya sangat berbuat baik orang yang mengatakan, yaitu dimaksudlah Imam Asy-Syafi'i di ucapan beliau. Inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana. Sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang futana, yang cerdik, yang cerdas. Ya, sudah disebutkan kemarin, aqalun nasi, ya orang yang paling berakal di dunia ini, yaitu adalah siapa nih? Ya, orang-orang yang az-zuhad, orang-orang yang ahli zuhud, orang-orang yang bersikap zuhud. Ya, makanya ajakan zuhud. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempersiapkan dunianya untuk akhiratnya, bukan orang-orang yang mencari uang, mencari keuntungan dunia, mencari jabatan, kekuasaan, ya ketenaran, semuanya tidak. Tapi orang yang cerdas berakal, yang waras akalnya, dia akan siap-siap ya meninggalkan dunia ya dengan menjadikan amal-amal solehnya, menyampaikan kebahagiaannya di negeri yang abadi, yang kekal. Adapun dunia itu adalah negeri tempat yang akan ada akhirnya, akan ada habisnya, hanya tempat lewat, hanya tempat untuk singgah. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang lain, kun fid dunya ya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah ya kalian di dunia itu seperti orang yang sedang, yaitu gharib, yaitu seperti orang yang asing, atau orang yang sedang ya musafir. Orang yang asing dia hanya singgah di sebuah tempat, gak ada yang kenal, kemudian kembali lagi melanjutkan perjalanannya. Demikian juga orang yang singgah di rest area, apa mungkin nginep di rest area setahun 2 tahun selamanya? Tidak mungkin, hanya sejenak, apa yang dibutuhkan, makan, minum, ya kemudian istirahat, selesai, balik lagi menuju perjalanan. Ya, bahkan dalam hadis yang riwayat Bukhari, wa'udda nafsaka, yaitu fi ahli kubur, dan selalu persiapkan dirimu karena engkau akan menjadi ahli kubur, menjadi ya mayit. Semuanya akan menjadi mayit. Tidak ada yang hidup 1000 tahun, tidak ada. Ya, oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan hidupnya untuk akhiratnya, yaitu yang bersikap zuhud, tidak rebutan mencari dunia, bersaing mencari dunia. Sehingga orang yang cerdas ini dikatakan tallaqud dunya wa khaful fitan, menceraikan dunia, ya mentalak dunia, memisahkan diri dari dunia, wa khaful fitan, dan takut akan fitnah-fitnah dunia, ya syahwatnya, ya syubhatnya. Inilah orang-orang yang cerdas, orang yang cerdik, ya menghindar dari dunia. Ya, wa nadharu fiha, kemudian melihat-lihat apa yang di dalam dunia berupa kenikmatannya, kelezatannya, ternyata itu bukan abadi selamanya, bukan kenikmatan yang menyenangkan hati. Bahkan disebutkan di ya berbagai ayat, itu hanyalah mata'ul ghurur, hanya ya kesenangan yang menipu, hanya lahun walaib, hanya sia-sia dan permainan belaka.
Ya, sehingga falamma alimu, ketika orang-orang yang cerdik, orang yang cerdas ini melihat dunia dan mengetahui annaha laisat li hayyin watana, bahwasanya dunia itu bukan tempat untuk ditinggali oleh orang-orang yang hidup, bukan tempat tinggal seterusnya, maka ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka orang-orang yang cerdik ini menjadikan dunia itu seperti lujjah, samudra, lautan yang luas, wattakhadhu salihal a'mal, dan menjadikan amalan-amalan solehnya itu sebagai sufun, jamak dari safinah. Safinah artinya perahu, kapal-kapal yang bisa menyampaikannya ke negeri akhirat. Itulah ungkapan syair yang indah nih, dari Imam Asy-Syafi'i, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya. Jadi jadilah orang-orang yang ahli ibadah. Ya, sekali lagi, orang-orang yang sadar itu adalah orang-orang yang ahli ibadah, gemar ibadah. Ya, dan orang-orang yang paling berakal adalah orang-orang yang bersikap zuhud. Inilah inti dari ajakan beliau agar kita menjadi ahli ibadah, persiapan menuju akhiratnya, dan menjadi orang yang zuhud, ya, tidak tertipu, terpukau dengan ya kelezatan dunia, karena semuanya itu fana, ya, semuanya itu sementara dan akan ada habisnya. Ya, kemudian kita lanjutkan di bab pertama ya dari kitab ini, yaitu babul ikhlas. Sebelumnya mungkin ada tambahan ini. Ini hanya sekedar diskusi. Waduh, ini berarti ngajak zuhud ini. Berarti ngajak miskin ini. Ya, apakah ngajak miskin? Apakah zuhud itu identik dengan orang yang miskin? Ya, kismin? Oh, bukan. Yang pakaiannya compang-camping, lungset bahasa kita. Kemudian orangnya lemas, ya, tampak pucat, mungkin kelihatan puasa, dan seterusnya. Apakah zuhud itu identik dengan kemiskinan? Jawabannya tentu tidak. Ya, kenapa? Zuhud itu adalah ya dari hatinya, bagaimana dia menyikapi dunia. Bisa jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang kaya raya. Jadi sekali lagi, ajakan zuhud ahli ibadah ini ya bukan hanya khusus untuk kalangan miskin. Orang kaya pun harus zuhud. Ya, bahkan pahalanya mungkin lebih besar, luar biasa. Kenapa? Orang yang kaya diberikan harta, mudah mendapatkan harta. Kalau dia bersyukur itu sudah biasa. Ya, kalau dia memanfaatkan hartanya untuk beli ini, beli itu, ya mampu, mau gimana lagi. Ya, itu sudah biasa. Tapi yang luar biasanya adalah ketika dia punya banyak harta, punya kelebihan, tapi dia menahan, dia sabar, dia bersikap zuhud, dia gunakan hartanya itu untuk akhiratnya. Inilah yang luar biasa, yang pernah kita sebutkan antara atau perbedaan antara miskin sabar dengan kaya bersyukur. Pilih yang mana? Kita ulangi lagi nih. Miskin sabar atau kaya bersyukur? Ya, jawabannya adalah kaya sabar, ya, dan miskin bersyukur. Bukan miskin sabar, kaya bersyukur, tapi jawabannya adalah kaya sabar dan miskin yang bersyukur. Kenapa? Kalau orang miskin sabar itu sudah biasa, mau apa lagi? Mau beli ini nggak bisa, ini nggak bisa, udah sabar aja. Ya biasa itu tingkatannya. Tapi dia orang miskin kekurangan, kok bisa bersyukur? Alhamdulillah, walaupun sedikit dia syukuri. Inilah orang yang luar biasa, derajatnya bisa naik ini. Dia sabar, dia selain sabar dia juga bersyukur. Dia kekurangan tapi dia bersyukur, ya, sehingga Allah tambah barokahnya. Ada juga orang yang kaya raya, kalau dia bersyukur ya wajar, kalau nggak bersyukur malah nggak wajar, malah kufur nikmat. Ya, ketika dia orang kaya, dilebihkan hartanya, kemudian dia sabar, ya, tidak menggunakan itu pada hal-hal yang menjadi kesenangan hawa nafsunya, dia gunakan untuk ila daril akhirah, sebagaimana di surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, di surat Al-Qasas ayat 77, ya. Dan carilah dari apa saja Allah berikan kepadamu, yaitu negeri akhirat, jembatan menuju akhirat. Maka inilah orang-orang yang dikatanya sudah kaya raya, ya, kemudian dia bersyukur atau bersabar? Bersabar. Ya, karena itulah yang tingkatannya lebih tinggi. Ya, maka kita lihat sosok-sosok, ya, para sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhum. Mereka semuanya adalah saudagar kaya, tapi mereka juga disebut dengan zuhad, para zuhud, ya, orang-orang yang zuhud, padahal mereka ya kaya raya.
Maka di sini ya masalah kaya miskin ya tidak kita yaitu pikirkan. Kenapa? Karena innallaha yabsutur rizqa liman yasha ya wa yaqdir. Karena sungguhnya Allah dialah yang membentangkan rezeki dan menyempitkannya. Itu urusan Allah. Kadang ada orang yang baru satu langkah rezekinya ya beda dengan orang yang sudah lari berlangkah atau lari ribuan kilometer tapi rezekinya itu aja. Ada orang yang geraknya cuma tanda tangan ya rezekinya banyak. Ada orang yang bukan cuma tanda tangan, nyangkul sana nyangkul sini ya, angkat sana angkat sini rezekinya cuma itu. Ya sudah. Nah, maka semuanya adalah ujian, semuanya adalah fitnah. Ya fitnah bagi orang kaya, mampukah dia tadi bersyukur dan bersabar? Ya yang pertama bersyukur, baru naik tingkat menjadi orang yang sabar ahli zuhud. Ya demikian juga orang yang kekurangan, mampukah dia sabar dulu baru naik levelnya menjadi orang yang ya bersyukur. Ya maka dua-duanya adalah ujian. Maka jangan kita melihat menengok sebelah kita. Tidak, lihat diri sendiri, saya posisinya di mana? Nah, berarti saya harus ini antara sabar dan syukur atau bisa dua-duanya. Nih, maka pembahasannya adalah sekali lagi zuhud tidak khusus bagi orang-orang miskin, bahkan miliarder sekalipun itu bisa menjadi orang yang zuhud. Kita lihat ya definisi-definisi zuhud ini sedikit mengulang agar kita paham. Jangan sampai zuhud itu identik dengan lemas ya, identik dengan pakaian yang ya compang-camping dan seterusnya. Kita disebutkan di sini yaitu perkataan Imam Ahmad. Ya. Qala Imam Ahmad az-zuhdu fid dunya qasrul amal wa anhu riwayatun ukhra annahu adamu farhi bi iqbaliha wala huznihi ala idbariha. Zuhud menurut Imam Ahmad adalah qasrul amal. Apa itu qasrul amal? Menyedikitkan angan-angan. Nah tadi orang yang kaya kira-kira angan-angannya tambah bawahnya atau sedikit? Pengalamannya. Kalau dompetnya tambah tebal itu pengennya semua ini borong nih. Ya baju ini sudah beli lagi, makanan ini sudah di kulkas beli lagi, kendaraan upgrade, HP update ya, apalagi semuanya. Ya kalau dia mampu qasrul amal, menyedikitkan angan-angan, itulah orang yang zuhud. Ini yang parah lagi, sudah kismin ya, sudah miskin, malah panjang angan-angan, mau beli pakai apa? Ya berangan-angan beli ini beli itu, pada akhirnya ya melakukan hal-hal yang diharamkan. Jadi sekali lagi kaidahnya adalah ketika seorang mampu meluapkan ya atau melakukan sesuatu terbuka lebar bagi dirinya, namun dia menahan, itulah pahalanya yang terbaik, yang luar biasa. Yang kita lihat misalnya kayak tadi orang kaya ya sebenarnya dia mampu beli ini beli itu tapi dia sabar, dia tahan, dia nggak beli hal-hal yang mewah karena ada hadis yang lain dari hadis Nabi SAW yaitu innal bazadzata minal iman. Sungguhnya kesederhanaan itu bagian dari iman. Ya kesederhanaan itu bagian dari iman. Ya lalu bagaimana dengan hadis? Ini masih pembahasan diskusi. Lalu bagaimana dengan hadis innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ya alaihi au kama qala sallallahu atau athara ni'matillahi ala abdihi. Itu sungguhnya Allah menyukai jika seorang hamba itu diberi nikmat oleh Allah, maka terlihat apa? Ya terlihat pada nikmat Allah itu jejak-jejaknya. Kalau dia punya harta, jejaknya apa? Mobil, nambah istri, bukannya, nambah rumah. Ya. Pokoknya ada jejak-jejak yang dia beli dari harta itu. Nah, lalu bagaimana menggabungkan ini? Maka menggabungkannya adalah sesuai kaidah khairul umur awsatuha. Sebagai perkara adalah tengah-tengahnya. Nah, jadi kalau misalnya dia sebenarnya mampu beli yang pakaian-pakaian yang mahal, tapi kalau dirasa kalau dia pakai pakaian mahal itu ya kemudian dia berkunjung ke orang-orang miskin, membuat hati-hati orang miskin itu patah, yang membuat hati-hati orang miskin itu hancur. Aduh, harganya aja seharga apa ini? Ya seharga rumah saya misalnya ya, atau seharga perabotan saya, bajunya doang. Ini kan menjadikan orang miskin apa? Ya patah hati. Nah, seperti ini maka belilah, turunkan grade-nya. Belilah yang ya sederhana.
Ya, walaupun itu mahal tapi yang turunkan levelnya lagi. Kenapa? Al-badzadzatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Nah, ini pahalanya di sini. Ketika dia mampu beli yang mahal ya, tapi dia tahan beli yang sederhana atau yang tengah-tengah, nah itulah pahalanya. Maka semakin potensi tinggi untuk membeli sesuatu, melakukan sesuatu, namun dia tahan, disitulah pahalanya. Dan juga seperti contoh yang lain agar kita paham. Seorang pemuda misalnya, kamu pemuda kan bawahnya ya semangat, ya apalagi syahwatnya tinggi, besar ya, sebesar gunung. Ya pengennya itu maksiat terus misalnya, pengennya bebas. Tapi kalau ada pemuda yang ya masya Allah ya, fi taatillah, thalabul ilmi, ya ke masjid, ya tidak melakukan hal-hal kenakalan remaja, maka inilah yang pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Dia posisinya adalah orang yang mampu meluapkan syahwatnya dengan tenaganya, pikirannya, semuanya bisa. Namun dia tahan, nah inilah yang luar biasa. Makanya kita lihat diri kita masing-masing. Kita potensinya apa ini? Apa yang bisa kita lakukan dengan mungkin kelebihan yang Allah berikan kepada kita? Ya jangan sampai kelebihan itu diluapkan, ya loss ya. Namun tidak bisa ditahan, ya maka kita akan terjatuh pada awalnya mungkin mubah. Kemudian lama-kelamaan menjadi hal-hal yang berlebihan, melampaui batas, dan akhirnya jatuh kepada perkara yang haram. Ya, makanya ada hadis ya, ini bagian dari tambahan. Ada hadis yang mengatakan ketika Rasulullah ditanya, man afdhalun nas, siapakah orang yang paling mulia? Yaitu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang dan baik amalannya. Ya kita lihat ini hanya contohnya. Misalnya ada sosok yang sudah tua. Ya orang yang sudah tua itu ya kalau dia menjadi tua yang baik adalah baik amalnya. Ya justru yang sebaliknya, orang yang paling buruk adalah man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umur dan ya buruk amalannya. Ya kenapa? Nah, kembali ke kaidah tadi, kebalikannya. Kalau orang yang sudah tua, ya seharusnya wajar itu semakin baik, semakin soleh, syahwatnya sudah bisa dikendalikan, angan-angannya nggak puanjang gitu. Tapi kalau sudah tua, angan-angannya masih puanjang, yang merasa ingin punya ini punya itu, nah inilah seburuk-buruk ya manusia. Waliyadzubillah. Kenapa? Seharusnya itu ada pada sosok-sosok anak muda, tapi ini ya sudah tua yang seharusnya itu, makanya ada istilah tapi agak kasar ya, sudah bau tanah seharusnya itu ya tobat, tapi kok malah mengejar dunia, berlomba-lomba mengejar syahwatnya. Inilah orang-orang yang terburuk. Waliyadzubillah. Ya, jadi zuhud itu adalah kembali qasrul amal, menyedikitkan angan-angan. Ini bisa terjadi pada orang yang miskin atau yang kekurangan atau orang yang dilebihkan. Kalau orang miskin biasa nggak punya angan-angan, ya karena nggak punya apa-apa. Tapi orang kaya bisa menyedikitkan angan-angan, itulah orang zuhud. Ya, dalam riwayat yang lain, wa adamu farhihi bi iqbaliha wala huznihi ala idbariha. Nah, ini juga zuhud itu adalah menurut Imam Ahmad rahimahullah, yaitu tidak berbahagia ketika mendapatkan sesuatu dan juga tidak bersedih ketika luput. Ini hakikat zuhud. Yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan apa yang diinginkan nggak terlalu bahagia, biasa. Ya rezeki alhamdulillah digunakan untuk taatullah, ya taat kepada Allah, dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Demikian juga tidak bersedih ketika hal itu luput, hilang, entah kendaraannya, hartanya, orang yang dicintainya, pekerjaannya, ya gajinya kurang misalnya, atau pendapatannya menurun, bisnisnya tidak lancar, dan seterusnya. Maka biasa aja. Nah ini zuhud adalah tidak bahagia, senang ketika mendapatkan sesuatu dan tidak sedih ya ketika kehilangan sesuatu. Biasa aja. Ya kira-kira mampu nggak ini? Ya. Itu wah rezeki tiba-tiba 1M ini. Ya, misalnya. Ya. Lanjut lagi nih. Kemudian ini contohnya lagi. Fa innahu su'ila 'anir rajuli yakunu ma'ahu alfu dinar. Tadi kita contohkan 1M. Ini alfu dinar. Kalau ada seseorang punya alfu dinar, berapa alfu dinarnya? 1000 dinar. Berapa rupiah ini? Ini mudahnya ya, kalau kita ingin konversi, ini yang kita nukil ya.
1 dinar itu dulu di zaman Nabi bisa buat beli kambing. 1 dinar itu seharga seperti kambing. Berarti berapa nih? Kambing normal ini 2,5 juta, 3 jutaan ya. Yang standar lah 3 juta. Berarti 1.000 dinar 3M. Ya. Ini ditanya Imam Ahmad. Lalu bagaimana seseorang yang punya 1.000 dinar hal yakunu zahidan? Apakah mungkin orang yang punya 3M dia menjadi orang zuhud? Ya, jawabannya na'am. Ala syariqatin, atau dengan syarat alla yafrah idza zadat wa la yahzan idza naqasat. Ini berat ini. Syaratnya adalah tidak berbahagia ketika bertambah dan tidak bersedih ketika berkurang. Wah, sulit ini. Ya, rekening kita misalnya cek ya, loh hilang tiba-tiba setengah. Sedih atau bahagia? Ya, atau tiba-tiba nambah, ada bonus ya, ada THR, ada bonus ini, wah senang bahagia. Wah, berarti ya sulit ini zuhud ini. Ya, itulah zuhud. Ya, tidak bertambah dengan 3M tadi, ya, dengan 1.000 dinar, dan tidak berkurang atau tidak berbahagia kita bertambah tadi, dan tidak bersedih ketika berkurang. Itu menurut Imam ya Ahmad rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi, zuhud itu hakikatnya adalah menyedikitkan angan-angan, nggak ingin angan-angannya nggak terlalu panjang. Sudah, yang realita aja. Apa yang dibutuhkan ya makan, minum 3 kali sehari, pakaian ya secukupnya. Kalau ada rezeki alhamdulillah, kalau tidak ada ya sabar dulu. Ya, hanya itu aja. Kalaupun dia termasuk orang-orang yang tangan emas, nah tadi seperti tadi ibaratnya 3M ya, maka dikatakan zuhud jika ya tidak berbahagia ketika bertambah ya, dan tidak sedih ketika berkurang. Jadi standar saja, datar aja. Ya, dan digunakan untuk ya hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk menunjang ibadahnya. Ya, kemudian menurut Syekhul Islam Taimiyah, dinukilkan dari Imam Ibnu Qayyim, az-zuhdu tarku ma la yanfa fil akhirah, wal wara' atau wal wari' ya tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah. Ini perbedaan antara zuhud dan wara'. Ya, pernah ini kita ulangi lagi. Mana yang tingkatannya lebih tinggi antara zuhud dan wara'? Ya, zuhud atau wara' yang tingkatannya lebih tinggi? Ya, zuhud ya. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini berarti meninggalkan semuanya. Haram jelas, ya makruh jelas, syubhat jelas, tapi ini mubah dia tinggalkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk akhiratnya. Daripada hanya duduk-duduk ngobrol, memang boleh, tapi orang yang cerdas tadi, aqalun nas, orang yang cerdas, yang pintar itu adalah orang-orang yang berpaling dari dunia, berpaling dari hal-hal yang mubah sekalipun, dia palingkan menuju hal-hal yang berpahala. Nah, makanya inilah orang yang cerdas. Orang yang pintar adalah memanfaatkan setiap waktu, setiap saat ini harus bernilai pahala. Ini jangan sampai berlalu sia-sia, walaupun itu memang mubah. Tapi sekali lagi, orang yang zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang la yanfa fil akhirah, yang enggak bermanfaat. Berarti ini bisa ya perkara-perkara mubah. Ya, inilah orang yang zuhud, dan ini ya bisa terjadi pada orang yang dilebihkan hartanya atau orang-orang yang kekurangan harta. Orang yang dilebihkan hartanya, dia sebenarnya mampu untuk beli yang mahal-mahal, tapi dia mikir, nah ini daripada beli mahal ya, beli aja yang biasa, yang penting nyaman dipakai, lebihnya untuk sedekah, untuk infak, untuk fisabilillah. Maka inilah orang-orang yang cerdas. Makanya dari Imam Syafi'i mengatakan, inna lillahi ibadan futana. Ya, Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang mereka tolakud dunya, menceraikan dunia, dan mereka ya takut akan fitnah-fitnah dunia. Ya, adapun wara adalah tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Adapun wara adalah orang yang takut atau orang yang meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan. Ya, dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Ya, bisa jadi perkara haram, ya perkara ya makruh, dan perkara syubhat. Karena itu jelas ada bahayanya perkara haram kalau dilakukan, ya perkara makruh, dan juga perkara-perkara syubhat. Jadi dengan definisi ini maka jelaslah bahwasanya ya zuhud itu tidak khusus untuk orang-orang yang kekurangan harta atau miskin. Bahkan zuhud itu bisa
ya dilakukan, ditempuh oleh orang-orang yang Allah lebihkan harta, bahkan pahalanya lebih berlipat ganda. Kenapa? Dia pada posisi saat ketika dia mampu meluapkan atau menggunakan hartanya untuk lebih-lebih, namun dia tahan, dia sabar, dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, itulah yang pahalanya lebih besar. Ya, jadi inilah para jamaah dirahmati taala kesimpulan dari ajakan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disebutkan di muqaddimah, marilah kita menjadi orang-orang yang gemar beribadah. Yaitulah orang-orang yang sadar, orang-orang yang terbangun di dunia. Jangan tidur, ya jangan lelap, ya dengan sibuk tenggelam mencari dunia, tidak. Ya dunia seperlunya saja. Ingat kata-kata perlu ini beda-beda. Ada orang yang hanya sekedar gerak, tapi rezekinya banyak. Sudah itu rezekinya. Ada yang orang sudah gerak sana kemari, ya rezekinya itu, ya itulah rezekinya, dan dia sabar. Dua-duanya adalah ya ujian dan fitnah. Ya, maka kita mulai ya dari bab pertama, ini dari bab ikhlas. Ya, qala Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Bab tentang ya keikhlasan dan pentingnya menghadirkan niat. Ini ada kaitannya. Jadi babul ikhlas ya tentang keikhlasan dan ihdharun niyyah. Ya pentingnya kita menghadirkan niat lillahi ta'ala tentunya dalam setiap ya amal perbuatan, baik itu perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang tersembunyi, yang nampak dan yang tersembunyi. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maksud dari perkataan Imam An-Nawawi, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il amal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Itu pentingnya keikhlasan, menghadirkan niat, karena kita tahu syarat diterimanya amalan harus ada niat, dan niat itu harus ya lillahi ta'ala. Sebelum ke hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini kita hafalkan pelan-pelan nantinya. Ya, itu ada ayat yang disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini juga firman Allah di surat ya Al-Hajj, lan yanalallahu atau lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ini surat Al-Hajj ayat 37 yang mungkin sebentar lagi kurang lebih 2 pekan ya kita akan menemui semoga, yaitu Idul Adha. Ini dalilnya bahwasanya berkorban itu harus dengan ikhlas. Selain surat yang paling pendek yang sering kita hafal yang jadikan dalil, apa itu? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah karena Allah. Dan juga salah satunya adalah ini, yaitu lan yanalallaha luhumuha. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging-dagingnya dan juga bukan darah-darah yang dikucurkan, yang disembelih, yang keluar darahnya, dialirkan. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Jadi berapapun yang dimudahkan nih, kambing hanya satu atau yang harganya biasa, tapi itu dari ketakwaan, itulah yang pahalanya besar. Daripada orang yang na'udzubillah ya korban sapi besar, tapi sombong dia, ya riya, pamer, ya maka tidak akan sampai daging-daging yang banyak tadi, darah-darah yang ditumpahkan, tapi takwanya kecil. Na'udzubillah. Makanya lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Dan juga firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, ya apa yang di dada-dada kalian, aw tubduhu atau menampakkannya, katakanlah ya'lamullah, Allah pasti mengetahuinya. Nah ini dari bab ini yang sekali lagi yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, beliau selalu memulai bab-babnya itu dengan ayat-ayat. Jadi sangat indah. Ya makanya dinamakan Riyadhus Shalihin, seperti kita sedang di taman-taman orang-orang soleh. Ya, manfaat atau ucapan apa yang paling bermanfaat kalau tidak Al-Qur'an? Makanya sering kita dengar wa khairul huda hudan nabi, atau sebelumnya wa khairul
ucapan yang terbaik adalah kitabullah dan sebagai petunjuk adalah ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selagi niat, ya ini sangat penting. Sekali lagi kita sebutkan sedikit ya masalah al-ikhlas dan ihdharun niyah. Niat ini tempatnya di hati. Ini yang tadi kita terputus ya dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Wala mahalla laha fil lisan fi jamil a'mal. Ini harus kita pahami benar-benar. Mungkin ya di antara kita menganggap kan harus ada lafaz niat. Nawaitu atau usolli ya atau yang lainnya dengan dalil misalnya, yaitu buktinya di haji itu ada labbaik Allahumma labbaik atau labbaik umratan bagi yang mau umrah. Ya, apakah itu disebut dengan niat? Ya, jawabannya tidak. Itu adalah ya talbiyah. Niatnya itu adalah, ini kalau dijelaskan oleh para asatidzah kita, niatnya misalnya yang mau haji ya sudah daftar misalnya, ternyata berangkatnya berapa tahun? 30 tahun. Niatnya kapan? Nanti 30 tahun lagi atau sekarang? Ya sekarang sudah niat. Yang mau umroh berangkatnya sebulan lagi, sudah bayar persiapan, itu sudah niat. Berarti nggak perlu niat lagi, ngawali lagi di sana, sudah ada niat. Yang makanya niat itu mahalluha al-qalbu. Ya, jadi itu bukan niat nih, tapi itu adalah talbiyah. Bagian dari manasik haji ada ihram. Ketika seorang masuk mikot, dia harus ganti baju, memakai baju ihram, dan disitulah dia melafadzkan ya talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, atau labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan. Ya, la riya fi. Jadi sekali lagi kita harus jujur, ya mungkin harus belajar lagi apa yang dimaksud dengan niat dan bagaimana para ulama menjelaskan. Dan sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Apakah beliau melafadzkan niat dalam semua perbuatannya? Jawabannya ya tidak. Ya, maka sekali lagi an-niyah ihbarun niyah fil qalbi. Ya, bukan ya fil lisan, bukan dengan lisannya. Ya, ketika sholat, puasa, haji dan semuanya. Jadi tidak ada ya dalil satupun yang sharih, yang jelas ya dari Nabi SAW ya bahwasanya beliau melafadzkan ya niat dengan lisan-lisannya. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan kembali ayat per ayat dan juga hadis per hadis dari bab ikhlas. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup nih. Kita akhiri. Mohon maaf jika ada salahnya, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد